Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ida Rahma Aulia dari Prodi Pendidikan Biologi kelas B tahun 2022 Universitas Negeri Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 1304622026. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman saya mengenai identitas nasional. Baik, yang pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian identitas nasional itu sendiri, di mana identitas nasional berasal dari kata identitas dan nasional. Identitas sendiri memiliki pengertian yaitu tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang. Sedangkan nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan. Banyak sekali yang berpendapat mengenai pengertian identitas nasional. Nah, contohnya ini saya mengambil ada 3. Yang pertama ada Camim. Beliau berpendapat bahwa identitas nasional merupakan jati diri atau kepribadian nasional. Sedangkan menurut Kailan, beliau berpendapat bahwa identitas nasional merupakan suatu cara yang dimiliki oleh suatu bangsa secara filosofis yang membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lain. Nah, yang terakhir, saya mengambil dari Ganeswara. Beliau berpendapat bahwa identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan dalam satu bangsa dengan bangsa yang lain juga. Identitas nasional Indonesia terbentuk karena rakyat Indonesia memiliki pengalaman sejarah dan penderitaan yang sama. Pada masa kemerdekaan rakyat Indonesia, contohnya mereka sama-sama memperjuangkan negara ini dan mengusir para penjajah. Contohnya dari negara Inggris, dari negara Spanyol, Belanda, dan Jepang. Bukan hanya harta yang direnggut pada saat itu, bahkan hingga sanak saudara yang mereka cintai juga kehilangan. Lalu yang kedua, saya akan membahas mengenai unsur-unsur identitas nasional. Nah, terdapat beberapa unsur menurut Ubaidillah. Yang pertama itu ada pola perilaku, yang kedua terdapat lambang-lambang, yang ketiga alat-alat perlengkapan, dan yang terakhir adalah tujuan yang ingin dicapai. Winarno juga berpendapat bahwa terdapat bermacam bentuk identitas nasional Indonesia. Nah, bentuk identitas Indonesia sudah pastinya diketahui oleh rakyat Indonesia sendiri, yaitu yang pertama ada bahasa Indonesia atau bahasa persatuan. Ini merupakan bahasa yang sering kita gunakan untuk berkomunikasi sehari-hari, yaitu bahasa Indonesia. Bendera negara yaitu sang merah putih yang pastinya dikibarkan pada saat 17 Agustus memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Dan di sekolah-sekolah juga biasanya setiap hari Senin mengadakan upacara bendera dan mengibarkan bendera merah putih. Lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Lalu ada lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Dan semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, di mana artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Baik, yang berikutnya ada dasar falsafah negara yaitu Pancasila, yaitu ada 5 dasar Pancasila. Berikutnya ada konstitusi hukum dasar negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk negara kesatuan yaitu Republik Indonesia, konsepsi wawasan Nusantara, kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan. Keberagaman macam identitas nasional Indonesia harus disikapi dengan bijaksana, mengingat keberagaman ini merupakan karunia Tuhan yang tak terhingga nilainya. Nah, tanpa adanya rasa menghargai perbedaan ini, kemungkinan Indonesia hanya tinggal kenangan. Nah, apa sih penyebab konflik yang terjadi di Indonesia? Konflik yang terjadi di Indonesia menurut Abidin yaitu adanya perbedaan individu, perbedaan latar belakang, kebudayaan, perbedaan kepentingan individu dengan kelompok, dan perbedaan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. Kebudayaan Indonesia tentunya banyak sekali,
Dari Sabang hingga Merauke memiliki kebudayaan yang berbeda-beda tentunya. Nah, perbedaan tersebut yang menjadikan bahwa Indonesia itu kaya akan keberagamannya. Salah satu kebudayaan Indonesia yang saya ambil yaitu ondel-ondel, di mana ondel-ondel adalah bentuk pertunjukan seni khas Betawi yang sering ditampilkan dalam pesta rakyat. Tampaknya ondel-ondel memerankan leluhur atau nenek moyang yang senantiasa menjaga anak cucunya atau penduduk suatu desa. Bagian wajah ondel-ondel berupa topeng atau kedok dengan rambut kepala dibuat dari ijuk. Wajah ondel-ondel ini biasanya yang laki-laki dicat dengan warna merah, sedangkan yang perempuan dicat dengan warna putih. Nah, ondel-ondel biasanya ada di acara pernikahan atau hitanan. Tetapi sekarang tidak jarang kalau kalian lihat di jalanan biasanya ada anak muda yang membawakan ondel-ondel tersebut. Baik, demikian pemaparan rangkuman identitas nasional dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.